Islam memerintahkan kita untuk selalu menjadi orang yang berhasil, orang yang sukses, orang yang berhasil dalam segala hal. Baik tadi saya bilang dalam pendidikan, Anda disuruh untuk mengejar sampai doktor, sampai profesor kalau perlu. Anda bisa ubah diri Anda dari pemalas menjadi orang yang paling rajin, orang yang terpuruk, tidak lulus menjadi orang yang prestasi nomor 1, bisa. Bisa. Dan itu sudah saya praktikin teman-teman sekalian. Anda juga bisa menjadi orang yang sukses dari sisi bisnis. Bisa. Yang Anda pelajari, yang digelutin. Tanyakan. Walaupun Anda belum punya ilmu sebelumnya. Saya nggak ada ilmu di restoran, tapi bisa kita buka restoran. Prinsip saya sederhana. Saya pelajari. Kemudian cari tenaga ahlinya, kemudian kita jalankan bismillah. Selebihnya tawakal Allah. Dalam bisnis bagi saya yang penting 3 hal. Itu kunci suksesnya, yaitu modal halal, sistem halal, produk halal. Selebihnya tawakal kepada Allah SWT. Tidak butuh pelaris, tidak butuh segala macam. Bisa jalan. Gitu kan. Sebagai suami di rumah tangga, bisa sukses. Tanya kepada istri, apa yang kurang, mereka bisa berikan masukan atau dia bisa berikan masukan. Kita coba jadi yang terbaik. Pelajari dalam agama seperti apa jadi suami yang baik, segala macam. Bisa. Allah akan berikan kita kemudahan-kemudahan. Sebagai istri juga begitu. Sebagai pengusaha juga begitu. Dan seterusnya. Semuanya bisa kita raih yang terbaik. Dan tidak ada kata-kata terlambat untuk belajar. Walaupun bidang itu belum kita tahu sama sekali. Banyak sekali motivasi dalam agama teman-teman untuk kita menjadi orang yang maju. Sukses. Ya. Tapi biasanya lingkupnya orang kalau bicara tentang masalah sukses ini, kebanyakan orang bicara masalah sukses kalau kaya raya. Ya. Padahal sebenarnya lebih luas sebagaimana saya bahasakan tadi. Tapi tidak salah orang kalau berpikir masalah kaya raya juga adalah kesuksesan. Cuma bukan cuma itu, lebih luas gitu kan. Masalah kaya, contohnya misalnya ada hadis ya, yang sahih diriwayatkan oleh Bukhari Muslim. Kata Nabi SAW kepada Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu, "Innaka intadhar warathataka agniya khairun laka an tadarahum a'latan yatakaffafuna an-nas." Engkau meninggalkan keturunanmu dalam keadaan kaya, jauh lebih baik daripada engkau tinggalkan mereka mengemis pada manusia. Artinya, kau bina dirimu, kau didik dirimu menjadi orang yang sukses, punya pendapatan, punya income, punya nama harum, nama baik, sehingga keturunanmu juga jadi dapat kena tampiasannya. Dan kamu pun kader mereka menjadi orang-orang yang berpendidikan, orang-orang yang berprestasi, orang-orang yang tidak mengemis pada orang, tidak bergantung pada orang. Itu jauh lebih baik. Diperintahkan dalam agama. Bagian daripada ibadah kalau Anda ikhlas karena itu mengikuti syariat Allah SWT. Ini sabda Nabi SAW. Kemudian juga banyak ayat-ayat Al-Quran. Anda bisa buka teman-teman sekalian surah Al-A'raf ayat 32. Anda bisa renungi ini. Bagaimana Allah SWT membolehkan kita mengejar apa yang Allah telah siapkan sebagai fasilitas dan kita nikmati. Selama 5 huruf halal, meninggalkan 5 huruf yang lain haram. Meninggalkan 5 huruf yang lain haram. Ya. Anda bisa buka Al-A'raf 32, saya bacakan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qul man harrama zinatallahi allati akhraja li'ibadi wat thayyibati minar rizq. Qul hiya lil ladzina amanu fil hayatid dunya khalisatan yaumil qiyamah. Katakan hai Muhammad, siapa yang berani-berani mengharamkan ya perhiasan-perhiasan yang telah Allah keluarkan buat hamba-hambanya, dan thayyibat minar rizq, yang baik-baik dari rezeki, makanan lezat, buah-buahan manis, pakaian yang bagus, kendaraan yang bagus, rumah yang bagus, penampilan yang rapi, pendidikan yang tinggi, harta yang banyak. Siapa yang mengharamkan itu semua? Kata Allah. Dan Allah mengatakan, katakanlah itu untuk orang-orang beriman di dunia, dan di akhirat murni buat mereka saja. Kita orang beriman ini luar biasa teman-teman. Di dunia kita boleh kejar prestasi terbaik semua itu, di akhirat kita juga akan dapat. Cuma orang kafir cuma di dunia bisa bersaing sama kita, di akhirat tidak akan bisa, mereka akan masuk ke neraka. Kita sudah bahagia di dunia, makan enak, minum enak, pakaian bagus, rumah bagus, kendaraan bagus, pasangan baik, keturunan banyak, silakan. Pendidikan tinggi, harta kayak banyak, melimpah. Tapi semuanya halal. Dan ini Anda tunggangi sebagai fasilitas untuk mendapatkan yang terbaik di akhirat. Di akhirat nanti masuk surga lagi. Di dunia sudah enak. Biologis halal, semuanya halal, boleh dinikmati. Boleh, silakan. Di akhirat pun dapat. Allah mengatakan, bahkan menantang sini, Qul man harrama zinatallahi allati akhraja li ibadi wa thayyibatin minar rizq. Katakan, hai Muhammad, siapa yang berani-berani mengharamkan itu? Boleh, silakan makan, minum. Allah mengatakan, kulu washrabu, makan dan minum, silakan. Tapi halalan thayyibat yang dibolehkan dan yang berkualitas. Gitu kan? Boleh. Berpakaian bagus, tunggangan bagus, rumah bagus, silakan. Nabi SAW pernah lihat ada sahabat berantakan penampilannya, lalu Nabi SAW tanya kepada dia, apa kau punya harta? Dia bilang ada. Kata Nabi SAW, apa hartamu? Dia sebutkan, saya punya kuda, saya punya unta, saya punya kambing.
Nabi SAW lalu mengatakan pada dia, kalau begitu mana bekas nikmat Allah pada dirimu? Kenapa nggak kelihatan bajumu, rambutmu, penampilan? Kenapa nggak kelihatan orang yang punya nikmat? Allah nggak larang. Allah itu dalam hadis dikatakan jamil, kata Nabi SAW, Allah jamil, yuhibbul jamal. Allah bersih, rapi, suci, dan suka dengan semua itu. Dalam ayat Al-Quran Allah mengatakan, wallahu yuhibbul mutatahhirin. Allah suka dengan orang-orang yang suka bersuci, yang bersih, yang wangi. Allah suruh itu. Kita di dunia begini, di akhirat Anda lihat tentang surga bagaimana Allah janjikan. Pakaian-pakaian dari sutra, istana dari emas, kebun-kebun yang lebat, pelayan-pelayan yang cantik dan gagah. Luar biasa gitu. Tapi ingat, halal dan bukan yang haram. Serta juga ada poin penting yang tidak kalah di sini, teman-teman, yang harus diketahui. Tidak boleh mubazir, berlebih-lebihan. Tidak boleh bakhil, pelit. Tengah-tengah. Boleh nikmati tapi jangan berlebihan. Jangan juga terlalu perhitungan. Silakan. Begitu Islam datang. Begitu juga dengan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Mulk ayat 15. Silakan Anda buka Al-Mulk ayat 15. Bagaimana Allah SWT berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Huwallazi ja'ala lakumul arda dalulan famshu fi manakibiha wa kulu min rizqi wa ilaihin nusyur. Dia yang telah menjadikan bumi ini terhampar buat kalian. Jalanlah di atasnya dan makanlah rezeki yang ada di atasnya. Silakan. Nikmati. Bahkan saya akan sering bahasakan teman-teman, Anda termasuk bersyukur kepada Allah kalau Anda nikmati yang terbaik. Anda masuk ke supermarket, ada anggur harga 200.000 kualitas A, ada anggur kualitas B harga 100.000. Anda mampu beli 200.000, beli 200.000. Anda termasuk bersyukur kepada Allah. Anda mau nikmati itu. Yang penting tidak mubazir, berlebihan. Anda cuma berdua sama istri, berdua sama suami, berdua sama anak. Lalu kemudian Anda beli 20 kilo. Untuk apa? Sekilo, 2 kilo. Tidak masalah. Lalu Allah mengatakan, dan kepadanya kalian akan dikembalikan. Artinya bersyukur. Allah akan tanya nikmat itu. Pernah Nabi SAW dalam hadis Bukhari keluar dari rumah dalam kondisi lapar beliau. Di rumah nggak ada makanan, beliau keluar. Niatnya ingin mendatangi rumah seorang sahabat, makan di sana. Pas lewat di depan rumah Abu Bakar keluar. Nabi SAW tanya, kenapa kau keluar? Abu Bakar dia mengatakan lapar ya Rasulullah. Dalam kemudian ketemu Umar lagi ditanya, kenapa kau keluar? Dia mengatakan lapar ya Rasulullah. Kata Nabi SAW, saya pun keluar seperti kalian. Maka Nabi SAW menuju ke rumah seorang Ansar, kemudian bertamu di situ. Orang Ansar ini tanpa bertanya, namanya tamu datang, beliau bergembira mengatakan sebaik-baik tamu, maksudnya Rasulullah SAW ditemani Abu Bakar sama Umar, luar biasa. Langsung dia naik ke salah satu pohon kurmanya, dipotong salah satu tangkainya yang masih banyak buah kurma yang melengket di situ, ya, atau ada melekat di situ, diambil dan diserahkan. Lalu kemudian dia pun pamit sebentar, lalu dia menyembelih seekor kambing, ya, kemudian dihidangkan untuk Nabi SAW dengan wanginya, dengan enaknya. Terus Nabi SAW makan, Abu Bakar sama Umar sampai kenyang. Setelah itu kata Nabi SAW, sesungguhnya nikmat-nikmat seperti ini akan ditanyakan oleh Allah kepada kalian pada hari kiamat. Kita tuh akan ditanya nanti. Dari mana sumbernya, halal atau tidak? Kita syukuri atau tidak? Bersyukur. Bahkan dalam sumber riwayat dikatakan air dingin pun akan ditanyakan nanti pada hari kiamat. Kita tahu kita akan kembali kepada Allah. Wa ilaihin nusyur. Dalam surah Jum'ah ayat 10. Anda bisa buka surah Jum'ah. Ayat 10. Allah SWT memerintahkan umat Islam, terutama kaum laki-laki, setelah sholat, ayo menyebar, cari rezeki, bergerak, bekerja, kejar prestasi terbaik. Jadi orang-orang yang sukses. Islam tolak semua tuh, pemalas, pengangguran, orang yang cuma kerjanya mengganggu orang. Ada dalam Islam, semuanya kebaikan. Ramah, santun, dermawan, semua kebaikan-kebaikan. Allah sebutkan a'udzubillahi minasyaitonir rajim dalam surah Jum'ah ayat 10. Fa idza qudiyatis shalatu fantashiru fil ardi wabtaghu min fadlillahi wadhkurullaha katsiran la'allakum tuflihun. Kalau selesai salat, kata Allah, menyebarlah di muka bumi. Untuk apa ya Allah? Wabtaghu min fadlillah. Cari rezeki Allah. Cari prestasi-prestasi terbaikmu selama halal. Dan ingatlah Allah dengan ingat yang banyak. Berzikir kepada Allah dengan zikir yang banyak. Selalu ingat, halal nikmati, haram jauhi. Selesai. Apapun konsekuensinya. Agar kalian beruntung. Agar kalian beruntung. Ya. Nabi SAW memerintahkan agar setiap umat Islam bekerja dengan hasil tangannya sendiri. Itu prestasinya lebih bagus. Pahalanya lebih bagus. Dia pun menguasai bidangnya. Kata Nabi SAW dalam hadis yang sahih, ma akala ahadun ta'aman khairan min an ya'kula min amali yadih.
Tidak ada makanan yang dikonsumsi oleh seseorang di antara kalian yang lebih baik daripada hasil kerjanya sendiri, hasil tangannya. Wa inna Nabi Allah Daud kana ya'kul min amali yadi. Ketahui Nabi Allah Daud makan dari hasil tangannya. Pernah Nabi SAW berkata kepada para ummahatil mu'minin, istri-istri beliau, sesungguhnya orang yang paling dahulu menyusulku setelah aku meninggal nanti adalah orang yang paling panjang tangannya di antara kalian. Aisyah Ummul Mukminin radhiyallahu anha berkata, kami belum faham apa yang Nabi SAW maksudkan sampai Nabi SAW meninggal. Setiap hari kami mengukur tangan-tangan kami pada saat ketemu, siapa yang lebih panjang tangannya, karena dia akan lebih dulu menyusul Nabi SAW. Kami belum faham, kami pikir panjang tangan secara umum, ukuran tangan secara fisik itu. Sampai meninggalnya Zainab, baru kami ketahui. Ternyata yang dimaksudkan oleh Nabi SAW adalah orang yang paling dermawan di antara kalian. Karena Zainab radhiyallahu anha beda dengan istri Nabi yang lain. Kalau istri Nabi yang lain bersedekah ya, tapi Zainab ini tidak. Kalau dia misalnya mau memberikan makanan, dia buat sendiri makanan tersebut, bukan makanan jadi. Kalau dia ingin memberikan baju perang, ya, partisipasi dengan orang yang berjihad, maka dia jahit sendiri, dia buat sendiri dari hasil tangannya. Lebih besar nilainya. Ini prestasi. Ini prestasi. Ya. Ini penekanan dalam Islam. Kemudian dalam riwayat Muslim dikatakan, Nabi SAW mengatakan, karena Zakaria alaihissalam najjaran. Ketahui Nabi Zakaria, Nabi Allah saja. Yang jelas-jelas Allah jamin rezekinya. Itu tukang kayu. Menguasai bidangnya. Juga dikatakan dalam riwayat lain, anna Idris kana khayyatan yatasaddaqu bi fadli kasbi. Nabi Idris adalah seorang tukang jahit yang dia mendapatkan income untuk hidup dari situ, kemudian dia pun bersedekah ya, dari situ. Kemudian Nabi SAW juga kita tahu transaksi jual beli. Kalau fase hidup Nabi kita bagi masa kanak-kanak sampai kurang lebih umur beliau 8 tahun. Ya. Nah di 8 tahun ini mulai beliau mengembala kambing setelah meninggal kakeknya Abdul Muttalib. Ya, dan dipelihara oleh pamannya Abu Talib. Abu Talib orang miskin, maka Nabi SAW pun bekerja untuk membantu pamannya dengan cara mengembalakan kambing. Bekerja. Dari 8 tahun beliau sudah bekerja, teman-teman sekalian. Alaihi salatu wassalam. Sampai beliau mengembala kambing sampai umur 19 tahun. Ya. Maaf, sampai umur 21 tahun. Di umur 21 tahun beliau berubah profesinya menjadi seorang pengusaha. Mulailah beliau berdagang, lalu orang banyak titipin modal, lalu beliau dapat bagi hasil dari situ. Termasuk nanti akhirnya Khadijah, dari umur 21 tahun sampai 25 tahun, umur 25 tahun beliau menikah dengan Khadijah, pengusaha terkaya di Mekah. Sallallahu alaihi wasallam. Dan itu beliau terus berdagang sampai masa penobatan, masa kenabian di umur 40 tahun. Berarti beliau melewati fase menjadi seorang pengusaha yang terus mengejar kesuksesan dan memang betul-betul beliau sukses sallallahu alaihi wasallam. Itu dari umur 21 sampai 40. Kurang lebih 19 tahun, teman-teman sekalian. Itu banyak yang belum disentuh oleh para dai-dai kita. Kebanyakan disentuh setelah fase kenabian. Karena Nabi SAW punya beberapa fase kehidupan. Itu sudah kami paparkan pada saat membahas Sirah Nabawi. Dan beliau memotivasi dalam hadis Bukhari mengatakan, li'an ya'khudha ahadukum abhula. Seseorang dan kalian mengumpulkan tali-tali, potongan tali-tali. Thumma ya'til jabal, lalu dia mendatangi sebuah gunung. Thumma ya'ti bihizmatin min hatab fayabi'uha fayastagni bithamaniha. Kemudian dia mendatangkan beberapa ranting kayu kering, kayu bakar, lalu dia jual, kemudian dia hidup dari hasilnya. Khairul lahu min an yas'al nas, lebih baik daripada mengemis pada orang. A'tahu au mana'u, dari beri ataupun dari tolak. Kalau orang minta pada orang, diberi pun terhina. Apalagi kalau ditolak, gitu kan. Yang jelas motivasi agar kita bergerak. Ayo. Pepatah bahasa Arab mengatakan taharrak fa inna fi harakati barakah. Bergerak karena dalam bergerak itu ada berkah. Begitu juga disebutkan oleh Sa'id bin Musayyib rahimahullah bagaimana para sahabat Nabi ridwanullah alaihim mereka berdagang. Beliau mengatakan karena ashabu Rasulullah SAW yasjaruna fi bahri Rum. Beliau saksikan sendiri para sahabat-sahabat Nabi mereka berdagang sampai ke sampai ke lautan Romawi. Tidak malu dengan itu. Supaya bekerja, bergerak. Memang Islam ini adalah agama yang bergerak. Saya bahkan pernah mendengar ada seseorang yang masuk Islam dari Malaysia. Turunan China, saya lihat cuplikannya. Waktu ditanya, kenapa Anda masuk Islam? Dia bilang, saya belum pernah menemukan komunitas yang begitu cepat keluar dari sebuah kemelut permasalahan seperti umat Islam. Begitu mudahnya mereka, pada saat ada kematian, bangkrut usaha,
Mereka begitu mudahnya langsung saling mengingatkan untuk sabar, kemudian dimotivasi untuk mulai lagi. Mereka tidak putus asa. Maka dengan itu dia mulai belajar Islam sampai akhirnya dia tertarik untuk masuk Islam. Kita komunitas yang bergerak, komunitas sukses. Umar bin Khattab berkata, ta'allamul mihna. Pelajari keterampilan-keterampilan, kata beliau. Fa'inna yushiku an yahtaja ahadukum ila mihnati. Karena nanti akan butuh dengan keterampilan itu. Mungkin dari sekian keterampilan ada 1-2 yang Anda butuhkan nanti. Abu Darda dikatakan, yukilun nar tahta kidrihi hatta tadma'ainah. Abu Darda masak sampai panasnya panci yang dia masak itu membuat matanya mengeluarkan air mata. Dan beliau jual makanan tersebut. Aisyah berkata radhiyallahu anha, kana Abu Bakar radhiyallahu anhu atjar Quraisy hatta yadkhala fil imar. Abu Bakar itu termasuk orang Quraisy yang paling sukses. Pedagang paling sukses sampai dia masuk dalam pemerintahan. Baru dia fokus ke pemerintahan itu. Terus motivasi selalu muncul. Qais bin Asim mewasiatkan anaknya rahimahullah sebelum dia wafat, beliau mengatakan, alaikum bil mali wastina'ah. Aku sarankan kalian mencari harta dan bagaimana fokus, ya, betul-betul profesional dalam mengelola harta itu. Yang halal tentunya kita bicara. Fa'innahu mambahatul karim. Karena dia sumber yang baik. Punya harta yang banyak, sumber yang baik. Anda bisa bangun masjid. Kalau kita sholat di masjid, kita dapat pahala. Imamnya dapat pahala kita sebagai imam. Muadzin dapat pahala imam dan makmum. Tapi ada orang mungkin tidak hadir di masjid itu dapat pahala kita semua, yaitu membangun masjidnya. Anda bisa menghajikan orang, umrohkan orang. Anda bisa bangun rumah anak yatim, buat jalanan, gali sumur, alirkan sungai. Hanya Anda bisa lakukan dengan harta. Tapi yang halal. Makanya kata Nabi SAW dalam hadis lain, ni'ma malus salih fi yadi abdis salih. Sebaik-baik harta yang bagus, banyak halal di tangan orang saleh. Sumbernya jelas, dikeluarkan juga jelas. Ya. Jadi beliau mengatakan kepada anak-anaknya sebelum wafat, cari harta itu yang halal dan profesional lah, kuasai itu. Jaga, jangan cuma sekali untung selesai. Enggak. Pikirkan mana yang lebih baik. Karena dia adalah pendapatan yang baik. Wa yustagna bihi anil laim, dan dia bisa menyelamatkan dari kehinaan. Karena orang kaya tidak dihina, punya harta. Wa iyyakum wal mas'alah, dan hati-hati dengan mengemis. Fa innaha akhiru kasbar rajul. Karena dia pendapatan terakhir seseorang. Kalau betul-betul dia sudah bangkrut, dia nggak punya apa-apa, baru kemudian dia minta sama orang. Kalau tidak, kenapa harus menghinakan dia? Sa'id bin Musayyib rahimahullah, seorang ulama tabi'in, berkata, la khaira fi man la yatlubul mal. Tidak ada kebaikan bagi orang yang tidak berusaha mencari harta. Yang halal kita bicara. Yaqdi bihi daina. Dia bisa melunasi hutang-hutangnya. Wa yasunu bihi 'irdah. Dia memuliakan nama baiknya, kehormatannya, dia menjaga kehormatannya. Wa yaqdi bihi dhimamah. Dia memenuhi kebutuhan-kebutuhannya. Wa in mata taraka miratan lima ba'da. Kalau dia mati, dia tinggalkan warisan. Jadi pahala lagi buat dia kepada ahli warisnya. Umar bin Khattab mengatakan, maksabatun fi di'ana khairu min su'alin nas. Mencari pendapatan walaupun sulit, banyak rintangannya, lebih baik daripada mengemis pada orang-orang. Ini luar biasa teman motivasinya. Luqman al-Hakim alaihissalam, ada yang mengatakan dia seorang nabi, surah Luqman. Dia mengatakan pada anak-anaknya, ya bunai, wahai anakku, istagni bil kasbil halal, cari pendapatan halal. Kita lihat motivasinya, disuruh bekerja, ayo, punya pendapatan, punya prestasi. Fa innahu maftaqara ahadun illa asabathu ihda thalathu khisal. Karena tidak ada orang yang tidak melakukan itu kecuali dia akan ditimpa salah satu dari 3 masalah. Yang pertama, riqqatun fi dini, lemah agamanya. Orang yang susah, tidak berpendidikan, tidak punya pekerjaan, bodoh, miskin, lemah agamanya, mudah dibeli. Murtad karena sembako, murtad karena baju, murtad karena pernikahan, lemah agamanya. Yang kedua, kata beliau, au dha'fun fi aqlihi, atau kelemahan di akalnya. Orang yang tidak berusaha kejar pendidikannya, berusaha bekerja, mengelola, menguras otaknya supaya melahirkan ide-ide, gitu kan. Maka lemah akalnya. Kita lihat orang-orang yang biasa pengangguran pinggir jalan, lemah akalnya. Lemah. Kalau kita ajak ngomongnya cuma sebatas itu saja. Bahkan kalau kita lemparkan sebuah permasalahan untuk menemukan solusi, mereka tidak punya solusi. Lemah akalnya, cuma duduk main catur di pinggir got,
Ngomong-ngomong tiap hari itu aja bertahun-tahun, dari muda sampai sudah tua di tempat yang sama. Gak ada perubahan. Padahal waktu dia sama dengan orang-orang yang sudah sukses, 24 jam sama, punya 2 mata sama, punya 2 telinga sama. Kenapa? Kenapa Anda pengangguran? Bertolak belakang dengan agama kita Islam. Lemah akalnya itu yang kedua. Yang ketiga kata beliau, awwaha'un fi muru'ati, atau tercoreng kehormatannya. Biar gagah, biar cantik. Begitu orang tahu tidak ada sekolahnya, begitu orang tahu tidak ada pekerjaannya, jatuh. Serapi apapun bajunya. Gitu kan? Lalu kata beliau, wa'adham min hada istighfafun nasu bi. Lebih daripada itu lagi, manusia menganggap remeh dia. Ini luar biasa. Bagaimana Nabi SAW selalu berlindung teman-teman dari doanya, di antara doanya, diriwayat Imam Ahmad, kata Nabi SAW, ta'awwadu billahi minal faqri wal killati wal dhillah. 3 hal. Kata Nabi SAW, selalu berlindung kepada Allah, selalu berlindung kepada Allah. Saya ulangi lagi, selalu berlindung kepada Allah. Dari, kata beliau, yang pertama, kefakiran. Kefakiran, diminta berlindung dari kefakiran. Kemudian, kekurangan, killah. Kemudian, kehinaan. Semua ini berkumpul pada orang yang tidak mau kejar sukses. Tidak mau maju. Tidak mau mendongkrak dirinya. Upgrade menjadi orang yang lebih baik. Dalam riwayat An-Nasai dan Abu Dawud juga dikatakan Nabi SAW pernah berdoa, Allahumma inni a'udzubika minal ju' fa inna bi'sad daji'. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari dari rasa lapar, karena dia sebaik-baik, seburuk-buruk keadaan. Ada orang kadang-kadang mengambil riwayat Nabi SAW pernah lapar, seakan-akan beliau kelaparan terus. Tidak, pernah lapar. Karena beliau Nabi, suri teladan, maka dinukil kisahnya pernah lapar. Tapi beliau kebanyakan makan daging, ada makanannya, ada minumannya. Kalau enggak, gak mungkin hidup Nabi SAW. Gitu kan? Orang mati kalau kelaparan. Tapi beberapa riwayat menjelaskan beliau pernah lapar, iya. Menjelaskan kalau Nabi pernah juga lapar sebagai manusia biasa. Juga dalam riwayat lain Nabi SAW berdoa, Allahumma inni a'udzubika minal ajzi wal kasal. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari sifat vakum, nganggur, dan malas. 2 ini selalu bersahabat. Kalau udah malas, nganggur. Kalau nganggur, malas. Wal jubni wal bukhul. Juga berlindung dari sifat pengecut dan pelit. Wa gharabati daini wa qahrir rijal. Dan dikuasai oleh orang. Diperbudak oleh orang. Dan juga terlilit utang. Ya. Terlilit utang dan dikuasai oleh orang-orang. Ada perkataan Umar bin Khattab yang menarik teman-teman. Beliau mengatakan, inni la'ala rajula fayujibuni syakluh. Aku kadang-kadang lihat orang, aku tertarik dengan penampilannya. Wajahnya tampan, bajunya bersih, wangi, gitu kan. Kelihatan orang yang seperti memang punya kedudukan ya. Fa'idha sa'altu anhu faqila la amala lahu sakata min aini. Jadi ini bukan perkataan saya, kata Umar bin Khattab, sahabat Nabi yang mulia. Yang memang kita disuruh menjadikan beliau sebagai suri tauladan juga. Nah, salah satu dari Khulafaur Rasyidin, sahabat Nabi, ahli surga, mertua Nabi SAW. Kata beliau, kadang-kadang aku melihat orang, aku kagum melihat keadaannya. Gitu kan. Tetapi, pada saat aku tanya, ada pekerjaannya nggak? Dikatakan tidak ada, maka jatuh di depan mataku. Maksudnya tiba-tiba menjadi tidak ada nilainya gitu ya. Umar bin Khattab juga pernah menemukan beberapa orang lagi duduk di masjid setelah sholat Jumat. Maka ditanya, kenapa kalian di sini? Mereka mengatakan, nahnul mutawakkiluna 'ala Allah. Kami orang yang bertawakal kepada Allah. Mau buat apa lagi? Nggak ada kerjaan, pengangguran. Ya sudah, kita tawakal aja. Maka Umar bin Khattab pun marah. Naharahum Umar. Wa yaqul, sambil berkata, la yaqulu ahadukum min talabir rizq. Jangan kalian duduk dan tidak mencari rezeki. Vakum, nganggur. Lalu dia mengatakan, wa yaqul Allahumma rzuqni, ya Allah berikan aku rezeki. Wa qad alima anna as-samaa'a la tumtiru dhahaban wala fiddah. Sementara dia tahu langit tidak akan pernah menurunkan hujan ataupun perak. Tidak akan pernah menurunkan hujan yang berisikan emas ataupun perak. Begitu juga terjadi pada zaman Sufyan ats-Tsauri rahimahullah, seorang ulama tabi'in yang masyhur di Mekah. Beliau pernah melewati beberapa orang yang sedang duduk di Masjid Haram. Lalu beliau tanya, ya, ma yajlisukum, apa yang membuat kalian duduk di sini? Qulna ma nasna. Maka kami berkata, orang-orang itu mengatakan, dinukil dari Muhammad bin Thawr rahimahullah, kami kata harus buat apa lagi? Qala utlubu min fadlillah, keluar cari rezeki Allah. Wala takunu iyalan 'alal muslimin, dan jangan kalian menjadi beban bagi kaum muslimin. Islam mengajarkan itu. Dan juga dinukil oleh Syekh Abdurrahman bin Ali Al-Askari, beliau mengatakan dalam tulisannya, waqad nassa al-fuqaha'u ala annahu yajibu 'ala al-insani at-takassub. Dan ulama
Para fuqaha telah menukil bahwasanya wajib bagi setiap orang muslim untuk mencari pendapatan walau biijari nafsi, walaupun dia menyewakan dirinya, dia maksudnya pada yang halal ya, tenaganya, liwafa' ma alaihi min dainin wa nadhrin wa ta'atin wa kafara wa mu'natin talzumuhu, agar dia bisa memenuhi, membayar utangnya, memenuhi nadarnya, melakukan ketaatan-ketaatan, membayar kafarah, denda dari pelanggaran dia, atau memenuhi kebutuhan yang memang harus dia penuhi. Lalu beliau mengatakan, yashku syababu bistimrari min adam wujud masdar rizq. Banyak anak muda mengeluh tidak adanya sumber pendapatan. Yunfikuna bihi ala anfusihim, mereka bisa keluarkan untuk kebutuhan diri mereka. Wa yuhsiruna rizq kulluha wal husul ala al-mal fi wadhifatin yajiduha fi ihda jihad ad-dawla aw muassasatiha, wa hadha fahmu ghairu sahih. Karena mereka mengira atau mengurung rezeki itu hanya ada dan akan didapatkan sebagai di sebuah tempat yang terdaftar sebagai pegawai yang dia bisa dapatkan dari salah satu instansi ya, atau yayasan di negaranya. Dan ini pemahaman yang keliru, kata beliau. Farizqu yajiduhu mar'u fi kulli amalin halal. Yang benar adalah setiap orang bisa mendapatkan pendapatan dari pekerjaan yang halal. Wal haris min an yas'a fi talabi rizqi bi nafsi, dan dia berusaha mencari rezeki walaupun dengan cara dia sendiri. Wa afdalul mal ma kana min tariqil halal, dan yang paling baik dengan cara halal. Wa qad su'ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ayyul kasbil afdal. Kalau ditanya kepada Nabi SAW pendapatan apa yang paling baik, qala amalur rajul biyadihi wa kullu bai'in mabrur. Maka Nabi SAW mengatakan pekerjaan seseorang dengan hasil tangannya sendiri, dengan tenaganya, dan semua transaksi yang menguntungkan. Diriwayatkan Ahmad dan juga At-Tabarani. Imam Ahmad berkata rahimahullah, al-istighna 'anil nas yatlubu al-istighna 'anil nas bi talabil amal a'jabu ilaina min al-julus wa intidharu fi ma fi aidin nas. Saya ulangi, kata Imam Ahmad, al-istighna 'anil nas, ya, tidak bergantung pada orang, bi talabil amal, dengan meminta pekerjaan, a'jabu ilaina min al-julusi wa intidharu ma fi aidin nas. Jadi tidak bergantung pada orang dalam menunggu pekerjaan. Jadi dia terus berusaha. Di sini ditolak, dia bekerja yang lain, dia melamar tempat lain, terus begitu. Itu lebih baik, lebih mengagumkan bagi kami, kata beliau, daripada seseorang duduk dan menunggu dari hasil pemberian orang saja. Bahkan kita dianjurkan oleh Nabi SAW dalam hadis yang sanadnya jayyid, bisa diterima, Hasan, sanadnya Hasan, riwayat Ibnu Majah, kata Nabi SAW, at-tajirus saduqul amin ma'an nabiyyina was-siddiqina wasyuhada. Seorang pengusaha yang sukses, kata Nabi SAW, yang saduq amin, jujur, terpercaya, ya, maka akan bersama dengan para nabi-nabi, para orang-orang siddiq, ya, dan juga para syuhada di tempat tertinggi di surga. Jadi kita dimotivasi untuk itu, ya. Diriwayatkan oleh Tabarani dengan sanad sahih bahwasanya anna rajulan marra 'ala Nabi SAW fara'a as-sahaba min jaldihi wa nasyatihi fil amal. Ada seseorang yang melewati Nabi SAW dengan para sahabat, lalu para sahabat kagum melihat seseorang ini dengan semangatnya, dengan susah payahnya dia bekerja. Faqalu, ya Rasulullah, law kana hadha fi sabilillah. Wahai Rasulullah, kalau ini dihitung pahala di sisi Allah, yang orang bekerja begini luar biasa, ngangkat barang, keringatan mencari rezeki. Faqala Rasulullah SAW, maka Nabi SAW bersabda, in kana kharaja yas'a ala waladihi sigharan fahuwa fi sabilillah. Kalau dia keluar mencari rezeki buat anaknya yang kecil, ya, maka dia akan dihitung di jalan Allah. Wa in kana kharaja yas'a ala abawaini syaikhaini kabirain fahuwa fi sabilillah. Atau dia mencari pendapatan untuk membiayai kedua orang tuanya yang tua, ibu bapaknya, maka dia dihitung di jalan Allah. Wa in kana kharaja yas'a ala nafsihi ya'iffuha fahuwa fi sabilillah. Dan kalau dia keluar bekerja seperti ini untuk memenuhi kebutuhan dia, maka dia juga dihitung di jalan Allah. Artinya pahala semua ini. Wa in kana kharaja riya'an mufakharatan fa huwa fi sabili syaitan. Kalau dia keluar hanya untuk pamer, maka dia di jalan syaitan. Maka di jalan syaitan. Jadi ini teman-teman sekalian, kita lihat banyak sekali motivasi yang luar biasa dalam Islam.